Hey. Belajar tentang sistem gangguan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi manusia. Di sini kita sudah buat 3 kelompokan. Nanti saya bagi soal. Mak, boleh diam? Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuannya adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanan, tempat tinggal, perlindungan dan berkembang biak. Jadi memenuhi kebutuhan hidup itu termaksud makanan, tempat tinggal itu rumah, perlindungan dan berkembang biak. Ada yang tahu berkembang biak? Tahu. Oke, silakan. Wah, apa tahu? Adaptasi. Kalau bertahan hidup, adaptasi. Kalau berkembang biak contohnya, ya betul, kebanyakan. Contohnya kan seperti kita tanam satu pokok, nanti tanam satu lagi. Tapi kalau kita manusia kita tidak tanamkan. Contohnya kambing. Oke, kambing beranak satu, nanti dia beranak lagi. Oke, yang kedua adalah menyelesaikan diri yang seperti tadi ini. Ya, adaptasi, pertahanan hidup. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi ledakan atau kepunahan spesies. Jadi, maksudnya di sini kalau ya, ya betul. Maksudnya kalau ada binatang, dia takut kepunahan dia, dibangunnya itu yang seperti apa di sini? Lokasi zoo itu kan taman-taman perlindungan apa itu spesies tidak punah. Walaupun dia punah, tapi setidaknya masih ada yang di zoo atau di Indonesia disebut dengan taman binatang. Kalau di sini yang di Indonesia. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sekarang lingkungan. Ada yang tahu itu lingkungan? Tahu. Silakan, apa itu lingkungan? Alam sekitar. Betul. Itu juga sama.
Ada yang tahu pengertiannya? Pengertian lingkungan. Ya, silakan. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Ya, betul. Secara umum, terdapat dua komponen utama dalam lingkungan. Komponen apa saja itu? Biotik dan abiotik. Ya, silakan jelaskan. Apa itu? Satu, komponen biotik, yaitu komponen yang bernyawa dan hidup, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan organisme berupa bakteri yang ada di dalamnya. Dua, komponen abiotik adalah komponen dalam lingkungan yang tidak hidup dan tidak bernyawa. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, batu, dan sebagainya. Sudah dibacakan sama teman-teman kamu? Ada yang paham? Paham. Oke, kalau paham tidak. Oke, sekarang contoh itu abiotik itu seperti apa? Contoh komponen abiotik. Iya. Ya, ya. Itu ya adik-adik. Komponen abiotik. Contohnya, contohnya saja, contoh abiotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan komponen abiotik adalah tumbuh-tumbuhan membutuhkan air dan sinar matahari agar dapat tumbuh. Ya, betul. Maka dari itu, tadi kan saya sudah ngomong, tolong dengar saya dulu. Supaya bila saya tanya, kamu juga paham. Kita juga paham Tifat. Jangan marah ya. Teman Bu. Tidak, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke interaksi makhluk hidup dengan komponen abiotik. Jadi, komponen biotik itu maksudnya komponen ataupun makhluk hidup yang bernyawa. Contohnya seperti kita pun komponen hidup. Kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan. Itu yang dinamakan komponen biotik. Komponen biotik adalah bernyawa ataupun hidup. Kalau komponen biotik adalah komponen yang tidak bernyawa. Contohnya matahari kan tidak bernyawa. Air, batu, udara, tanah. Jadi contohnya kalau kita tanah, kau pergi sini dulu. Tanah jauh kah? Itu yang dinamakan dengan benda mati. Abiotik adalah benda-benda yang mati. Biotik adalah benda hidup. Contohnya paling simpelnya begitu. Abiotik benda hidup, abiotik benda mati. Oke, selanjutnya interaksi makhluk hidup dengan komponen abiotik. Ada yang tahu fungsi komponen abiotik? Ada yang tahu? Kelompok sana dulu, dari tadi. Jadi, tengok saja. Komponen abiotik, kelompok 2. Kelompok 3. Fungsi dia. Komponen atau memiliki fungsi yang besar dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan kehidupannya. Ulang sekali lagi. Suara
lebih kuat sedikit suaranya. Komponen abiotik memiliki yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan Contohnya, contohnya interaksi antara makhluk hidup dengan komponen abiotik adalah tumbuh-tumbuhan membutuhkan air dan sinar matahari agar dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup juga membutuhkan udara yang bersih agar dapat bernafas agar tetap bisa hidup. ya jadi maksudnya di sini komponen abiotik itu contohnya tumbuhan. Kalau kita tanam tumbuhan, kalau kita tidak siram dia kan dia mati. Ya, kekeringan. Dan ada yang tahu kan fotosintesis. Kalau fotosintesis kan air, sinar matahari. Jadi contohnya begitu. Kalau abiotik itu contohnya tumbuhan membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari supaya tidak tumbuh. Paling simpel dia, kita manusia. Kalau kita tidak makan, kita tidak boleh buat apa-apa kan. Contohnya manusia kita makan baru kita bertenaga, kita minum air. Jadi manusia membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, pekerjaan. Contohnya seperti itu. Yang kedua, interaksi antara sesama makhluk hidup. Ada yang tahu interaksi sesama makhluk hidup? Ada berapa? Ada empat interaksi makhluk hidup. Kelompok 2 menjawab? Ataupun kelompok 1? Kelompok 3? Yang kedua? Yang ketiga, kelompok 2 silakan. Interaksi sesama makhluk hidup. Yang ketiga, C. Yang membutuhkan satu unit yang punya potensi biologis. Untuk yang keempat, kelompok 3 silakan. Interaksi sesama makhluk hidup. Yang keempat atau D. Interaksi sesama makhluk hidup. Parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara dua jenis organisme yang mana menguntungkan bagi satu organisme, tapi dapat merugikan organisme lainnya. Contohnya interaksi nyamuk yang menghisap darah manusia yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Jangan belum boleh. Kita lagi. Organisme yang tidak saling berinteraksi. Contohnya kambing dan kuku. Kalau kambing sedang makan rumput kan, kuku-kuku di sini kiri kanan pun kambing sudah hiraukan. Nah itu contoh dia. Sedangkan netralisme interaksi dua jenis yang tidak mutualisme. Jenis interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu menghisap nektar pada bunga. Kalau dia menghisap nektar dan dia bergerak di bunga, maka menguntungkan bunga juga. Bunga juga sudah berbunga, berkembang. Komensalisme interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan pihak dan sepihak satunya yang tidak dirugikan. Jadi maksudnya komensalisme adalah maunya dua-dua untung.
tidak mau satu yang ini, tidak mau satu yang ini. Sama-sama untung. Contohnya seperti pohon mangga, tetapi pohon mangga tidak merugikan. Contohnya anggrek yang tumbuh di pohon mangga kan, itu pohon mangga tidak buat apa-apa juga, tidak juga merugikan, tidak juga menguntungkan. Mangga tetap berbuah, anggrek itu tetap berbunga. Jadi sama-sama. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sekarang contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan contohnya seperti ini. Makan dan dimakan. Jadi maksudnya rantai makanan adalah proses perpindahan antara kelompok satu memakan kelompok dua dan kelompok dua memakan kelompok tiga. Contohnya seperti ini. Ini rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ini contohnya rantai makanan di sawan. Rumput dimakan belalang ataupun padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati terus dia menjadi jamur. Ini sudah makan semua. Pasti kan sudah makanan. Habis. Kamu harus rumput atau padi. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Lepas itu, ini kan sudah dimakan semua nih. Jadi sudah makanan kan? Kalau elang nanti dia jadi jamur. Kalau ditanya kita rantai makanan, kita tidak kamu jawab. Paham kan? Paham. Yang penting ada pohon mangga, tetapi pohon mangga tidak merugikan. Contohnya anggrek yang tumbuh di pohon mangga kan, itu pohon mangga tidak buat apa-apa juga, tidak juga merugikan, tidak juga menguntungkan. Mangga tetap berbuah, anggrek itu tetap berbunga. Jadi sama-sama. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sekarang contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan contohnya seperti ini. Makan dan dimakan. Jadi maksudnya rantai makanan adalah proses perpindahan antara kelompok satu memakan kelompok dua dan kelompok dua memakan kelompok tiga. Contohnya seperti ini. Ini rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ini contohnya rantai makanan di sawan. Rumput dimakan belalang ataupun padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati terus dia menjadi jamur. Ini sudah makan semua. Pasti kan sudah makanan. Habis. Kamu harus rumput atau padi. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Lepas itu, ini kan sudah dimakan semua nih. Jadi sudah makanan kan? Kalau elang nanti dia jadi jamur. Kalau ditanya kita rantai makanan, kita tidak kamu jawab. Paham kan? Paham. Yang penting ada contoh ini. Karena di kelas 7 ada sudah pernah. Ada. Oke, sekarang dampak manusia terhadap rantai makanan. Rantai makanan ada dampak negatif terhadap rantai makanan. Kelompok 1 silakan. Nomor 1, dampak negatif aktivitas manusia. Satu, perusak habitat. Kegiatan penebangan hutan, pengeringan rawa, reklamasi pantai dampak.
konsep lingkungan menurun. B. Hewan herbivora kehilangan sumber makanan. Karnivora ikut terdampak. Contoh hutan yang ditebang, rusa berkurang, harimau kekurangan mangsa. Oke, jadi maksud dia, kalau kita tebang itu pokok hutan, hutan adalah perlindungan kan untuk menghirup udara bersih. Jadi kalau kita tebang hutan, apa yang terjadi? Pabrik. Kalau kita tebang itu hutan kan, produksi tumbuhan menurun. Tidak sudah tanam-tanam pohon, tidak sudah, dan akan terjadi banjir karena longsor. Ya, tidak sudah kehidupan binatang di sana. Terus yang contohnya seperti karnivora. Contohnya kalau hutan ditebang, rusa berkurang. Rusa kan tempatnya tinggal di besar. Kalau hutan kita tebang kan rusa berkurang, dia akan berlari kemana-mana. Lepas itu, kalau rusa berkurang, harimau kekurangan mangsa. Harimau kan makan rusa. Kalau hutan ditebang, rusa kekurangan, rusa lari sana sini. Tidak sudah makanan untuk harimau. Oke, yang kelompok 2 silakan. Dampak yang kedua. Pencemaran lingkungan. Buangan limbah industri rumah tangga ke sungai dan laut. Dampaknya ikan dan organisme air mati, putusnya rantai makanan. 2. Akumulasi racun, misalnya logam berat masuk ke tubuh manusia. Contohnya pabrik di sungai, ikan mati, burung makan ikan tuna. Oke, jadi maksudnya di sini pencemaran lingkungan itu contohnya membuang limbah industri atau limbah rumah tangga. Contohnya begini, kalau kita cuci kain, kita buang di sungai, kan akan mati. Karena itu tabung itu mengandung bahan kimia. Kalau kamu tidak percaya, kamu balik di rumah, kamu cari ikan yang hidup, kamu pilih mancing atau apa, kamu ambil satu gelas, kamu isi sabun, isikan di dalam, kamu buang di deterjen sabun di dalam. Itu ikan akan masuk, itu contoh pencemaran lingkungan. Dan contoh yang berikutnya akumulasi racun. Contohnya kalau limbah pabrik dibuang ke sungai, ikan akan mati. Lalu ya sungai jadi kotor, sungai tidak binatang tidak akan hidup di dalam lagi. Terus burung pemakan ikan pun punah. Lalu pabrik dibuang, limbah pabrik itu dibuang di sungai, ikan akan mati. Kan ada binatang burung-burung yang suka makan ikan. Apa dia itu? Ya, bangau kan suka makan ikan. Kalau kita buang itu sabun pergi sungai, terus ikan mati, tidak sudah ikan. Bangau makan apa? Silakan. Oke, kelompok 3 silakan. Dampak yang ketiga. 3. Perburuan liar dan awal fisik. Kegiatan berburu hewan langka, anggapan ikan berlebihan. Dampaknya 1. Mengganggu populasi predator atau bangsa. 2. Keseimbangan ekosistem. Contoh, perburuan ular, populasi tikus naik, kerusakan di panen. Jadi maksudnya di sini kalau perburuan liar itu contohnya pemburuan beruang, pemburuan usap yang tinggal di hutan itu dia berburu. Lepas itu ikan, penangkapan ikan berlebihan itu contohnya penangkapan ikan dengan bom. Itu akan mengganggu melakukan penangkapan ikan di dalam pertandingan. Yang keempat ada diri ya. Yang keempat adalah
keempat, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tujuan pendidikan dan kesadaran lingkungan, tujuannya itu satu, mengisipkan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Contohnya kamu di sekolah kan ada ibu guru suruh kamu kalau ada sampah buang di tong sampah. Kan? Nah, itu kan contoh dia mengisipkan pendidikan di lingkungan sekolah, mengajak kamu tanam pokok-pokok bunga di halaman sekolah. Terus yang ketiga, mengajak masyarakat untuk ikut dalam program pelestarian. Contohnya dalam satu perumahan, contohnya di sekolah sini, mengajak satu program untuk menanam 1000 pohon untuk melestarikan tumbuhan, lingkungan. Jadi kesimpulan dari sini adalah mengatasi dampak manusia terhadap rantai makanan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan dunia usaha. Jika dilakukan bersama-sama, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan bumi. Jadi yang dampak-dampak negatif itu kita membutuhkan pemerintah, masyarakat, sekolah untuk bersama-sama menjaga keseimbangan ekosistem agar semua makhluk hidup terawat. Dampak-dampak negatif tadi itu merusak lingkungan. Jadi kalau cara dia melestarikan habitat alam, contohnya seperti reboisasi, tanaman pokok-pokok, menanam hutan yang menanam pokok yang hutan dia telah ditebang, melindungi konservasi taman nasional, dan mencegah perambahan hutan. Perambahan hutan itu contohnya menebang hutan. Yang kedua, mengurangi dan mengelola pencemaran. Kita tidak boleh buang air bekas kita cuci kain itu tidak boleh buang ke sungai supaya ikan tetap hidup, untuk melestarikan lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, mencegah pembunuhan liar dengan cara menegakkan hukum perlindungan hewan satwa liar melalui undang-undang, edukasi masyarakat tentang pentingnya hewan langka, melakukan kuota penangkapan ikan dan ramah lingkungan. Yang keempat adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem. Yang pertama adalah satu, mengisikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Dua, mengadakan kampanye dan kegiatan cinta alam. Tiga, mengajak masyarakat untuk ikut dalam pelestarian program. Jadi, kesimpulan dari semuanya adalah mengatasi dampak manusia terhadap rantai makanan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, supaya sama-sama menjaga lingkungan agar makhluk hidup tetap hidup. Oke anak-anak, materi kita selesai sampai di sini. Marilah kita semua sikap berdoa. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kita telah menghargai para kita dan dari ya Tuhan, pelajari bahwa kami Tuhan, hanya Tuhan mengurai kami dari ya Tuhan, berikan kami yang mengajar kami Tuhan. Ya Allah, Tuhan Yesus kami doa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat.